Assalamualaikum, kita berjumpa kembali. Kali ini kita bahas penggunaan software simulasi untuk pneumatik yaitu Fluid Sim. Langsung saja kita buka foldernya yang sudah kalian download. Bapak simpan pada bagian dokumen dengan nama folder Pesto Fluid Sim. Kamu buka foldernya. Ini tidak perlu diinstal, langsung dijalankan melalui folder bin. Kemudian kamu jalankan file aplikasi FL-Sim V, double klik, tunggu sebentar, tampilan seperti ini. Bagian ini adalah total view komponen library. Nyatakan simbol seluruh komponen pneumatik. Kita buat lembar baru, new. Kemudian di sini editor untuk menggambar rangkaian pneumatik. Contoh, kita akan gambar rangkaian sederhana silinder single acting. Kamu tahan klik bawah, lepaskan atau di drag istilahnya. Kemudian palep 3/2. Palep 3/2 ini masih sebatas palep, belum ada tombol untuk aktivasi dan pegas. Caranya adalah double klik. Di sini terlihat configure Y palep, mengkonfigurasikan palep. Ada di kanan, ada di kiri. Nah, untuk mengaktifasi lap actuation sebelah kiri, kita gunakan ada 3 bagian aktuasi secara manual, mekanik, pneumatik. Nah, kita yang pertama gunakan manual. Pilih tombol. Kemudian sebelah kanan menggunakan pegas, spring, return. Oke, bisa dipilih kedua bagian. Oke. Nah, tampak seperti ini. Kita perbesar, atur. Ini sudah ada silinder single acting dan palep 3/2 dengan tombol. Untuk menghubungkan dengan selang, kita cukup hubungkan titik port. Ini kalau disentuhkan warna hijau, kita klik, lepas di posisi yang targetnya. Nah, seperti ini memasukkan pada bagian palep. Ini ada lubang 1, 2, dan 3. Lubang 1 adalah untuk input tekanan udara, 2 adalah output, 3 adalah buangan udara. Ini harus kita beri komponen, tambahkan. Kamu cukup klik, double klik pada posisi 3. Maka ada tulisan terminator. Nah, kita pilih posisi komponen buangan yang ketiga. Kalau kamu pilih yang T terbalik, berarti buangannya ditutup atau dipampet. Nah, kita jangan pampet buangannya, tapi dipakai segitiga. Oke. Nah, bagaimana untuk sumber udaranya? Sumber udara menggunakan kompresor. Nah, kompresor lambangnya ini. Kemudian udaranya kita bersihkan dan diatur menggunakan air service. Ini air service, bawa ke sini. Inilah komponen air service yang bisa kita atur berapa tekanannya. Ini ada operating, pressure, bar. Nah, kalau kita klik, nah bisa diatur, misalkan tekanannya adalah 6 bar. Oke. Hubungkan dengan selang. Nah, karena nomor 1 ini kita atur posisinya, silahkan di blok saja, diatur supaya posisi bagus. Nah, ini tinggal diluruskan sini. Ini sudah jadi sebuah rangkaian
pneumatik sederhana, silinder single acting. Untuk mensimulasikannya cukup kamu klik bagian start F9 atau play. Nah, terlihat sini ada garis biru tebal, berarti sudah berisikan tekanan udara cukup tinggi. Sedangkan di sini warna biru mudanya ya masih kosong dari tekanan udara. Nah, kita cukup. Nah, ini ada telunjuk, ditunjuk, kemudian diklik, tahan kliknya. Nah, silinder bergerak. Kalau kita lepas kliknya, nah, ini seolah-olah kita menekan tombol. Nah, seperti ini. Simulasinya berhasil. Silinder bergerak. Kemudian kita stop. Itu pengamatannya, berarti kalau ini ditekan, udara akan berpindah dari 1 menuju 2, kemudian ke silinder, mengisi ruang udara silinder sehingga pistonnya bergerak maju. Ya, perhatikan sekali lagi. 1 akan pindah menuju 2, kemudian mengisi ruang udara, piston bergerak. Kalau ini saya lepas, maka udara di dalam piston didorong kembali, akan dibuang menuju ke 3, bukan dibuang menuju ke 1, tapi dibuang menuju ke 3. Maka lubang 3 jangan dipampet atau ditutup. Berikutnya, ini kita save hasilnya. Hasil gambar kamu atau hasil kerja kamu di save. Caranya, file, save as. Jangan disimpan di dokumen CT, tapi carilah tempat lain. Misalnya kita pilih di folder dokumen, kemudian berikan folder baru. Misalnya folder barunya adalah latihan fluid sim. Oke. Nah, kita beri nama file kita silinder single. Save. Nah, maka sudah tersave dengan nama silinder single. Ekstensinya adalah CT. Untuk mengirimkan tugas, gambar ini harus di-print dalam bentuk PDF. Caranya, file, print. Nah, print dalam bentuk PDF. Kalau ini menggunakan printer brother, kita pilih yang PDF. Boleh Foxit Reader, boleh Microsoft to PDF. Silahkan pilih. Bapak pilih misalkan Microsoft Print to PDF. Kemudian fit to paper size, artinya gambar ini kita buat full 1 lembar. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini gambarnya masih sederhana, sedikit. Kemudian kita tekan OK. Nah, kita letakkan kembali di dokumen dengan nama folder adalah tadi latihan fluid sim. Kita letakkan pada dokumen latihan fluid sim. Kita beri nama sama lagi adalah silinder single, tapi ekstensinya PDF. Kita perhatikan. Nah, ini sudah tersimpan dalam PDF. Bisa kita buktikan, kita lihat di folder dokumen, kemudian latihan fluid sim. Nah, di sini ada hasil printer kita, print silinder single. Kalau kita buka, nah ini, nah, kemudian letaknya agak di kiri, nggak masalah. Inilah nanti file yang akan dikirimkan sebagai tugas kamu latihan fluid sim. Supaya tugas ini bisa diidentifikasi, maka harus diberi nama. Kita kembali lagi ke fluid sim. Kita beri nama
Bagaimana cara namanya? Kita cukup berikan namanya insert text. Nah, teksnya bisa kita bawa, misalkan kita letakkan di sini. Nanti ini double klik, berikan nama kelas. Cukup itu saja. Misalnya Abdul 11 EI B. Nah, kemudian oke. Nah, kalau ini menutup, nah kamu atur posisinya supaya tidak menutup. Mungkin bisa taruh di bawahnya. Nah, ini hanya identitas. Kemudian lakukan save ulang, hanya tinggal save saja. Kemudian lakukan print ulang. Namanya tetap, tapi sini pilih PDF-nya adalah Microsoft Print to PDF, Fit to Paper Size. Oke, diberi nama sama saja karena tadi diedit, silinder single, save as. Nah, ini nanti sudah menjadi file tugas kamu. Apabila simbol kamu hilang, misalnya ini tidak sengaja terclosing, nah sengaja begini, ini mau kita perbesar. Di mana letak simbolnya kamu tidak usah bingung. Lakukan saja, klik bagian library, kemudian total view. Nah, akan muncul kembali. Kemudian yang lama yang mana? Nah, ini kita minimize lagi, akan muncul kembali. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Silahkan berlatih dengan semangat. Terima kasih.